Peran yang banyak orang tidak siap itu ya jadi orang tua ya. Kenapa? Karena ketika jadi anak pun tidak menseriusi peran menjadi anak. Biasanya para anak-anak yang baik itu baru sadar bahwa mereka belum jadi anak yang baik setelah menjadi orang tua. Makanya sebetulnya kedekatan orang tua dan anak itu hadir ketika justru anaknya udah punya anak. Kesadaran yang alami terjadi pada tiap manusia. Ketika ku rasakan sudah ada ruang di hatiku yang kau sentuh, oh, dan ketika ku sadari sudah tak selalu indah cinta yang ada, mungkin memang ku yang harus mengerti bila aku bukannya ingin kau miliki. Salahkah ku bilang kau yang ada di hatiku? Dan kalau hidup adalah sandiwara, kita tuh bukan tipe orang yang, atau kebanyakan orang lah, bukan tipe orang-orang yang suka menseriusi peran. Jadinya ya dijalani sekenanya, seadanya, sejodohnya. Dan kita nggak baca skrip, nggak baca skenario, tapi kemudian menyalahkan sutradara. Itu kebiasaan banyak orang. Nah, terutama peran-peran yang ada hubungannya sama apa? Peran-peran yang ada hubungannya dengan kehidupan. Misalnya yang paling jadi peran kita adalah apa? Jadi anak dan juga jadi orang tua. Adakah ku sedikit di hatimu? Bilakah ku mengganggu harimu? Mungkinkah kau tak ingin adaku? Akankah ku sedikit di hatimu? Ngomong-ngomong soal peran ya, nah manusia itu, kita itu memang beda ya kalau dengan drama-drama buatan. Jadi kalau drama-drama buatan, produser yang nyari pemainnya, sutradara, dan penulis skenario akan melakukan proses-proses briefing supaya kita bisa sempurna menghayati peran, ya nggak? Dikasih skripnya, kemudian ada latihan readingnya, dan macam-macam. Nah kalau kita sebagai manusia menjalani kehidupan itu meraba-raba dan tebak-tebakan ya. Kalaupun diminta buat reading skrip dan lain-lain, sebenarnya ada tertuang di Quran kan ya, peran-peran kita, baik itu yang eksplisit maupun implisit. Tapi balik lagi, kita juga enggan untuk membacanya ya, menseriusi membacanya. Maka menjalani perannya pun jadinya setengah-setengah. Nah, terus dilanjut lagi, bahkan untuk punya peran, jadi peran itu ketika seseorang sadar akan perannya, dia bukan malah menjalani peran dalam kehidupan, dia malah ngerasa berhak atas peran itu. Ya contoh gini, kalau aku sebagai anak, maka aku punya peran sebagai anak, maka aku berhak disayangi sama orang tua aku, diasuh yang benar gitu. Jadi malah ngerasa berhak, bukan ngasih kontribusi. Oh kalau aku jadi anak, maka kewajiban yang harus aku lakukan apa. Jadi lebih inget hak daripada kewajiban. Nah seringkali ketidakmampuan kita untuk menyadari dengan serius menseriusi peran itu membuat kita malah ada dalam tingginya keberhakan dibanding menuntaskan, menseriusi, menjalankan kewajiban. Itu yang kemudian bahaya, teman-teman. Ku yang harus mengerti
menghadapi 2024 nanti, sepertinya kita harus mulai cek-recek lagi seberapa serius kita menjalani peran-peran kehidupan kita di 2023 ini ya. Jangan-jangan selama ini kita nggak serius membaca skrip, menghayati peran, mengenali ruang-ruang dan siapa peran-peran pendukung apa aja yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kita malah meningkatkan dan meninggi-ninggikan rasa keberhakan kita akan sesuatu atau atas seseorang, yang membuat kita lebih demanding, jadi penuntut, jadi komplainer, tukang ngeluh, tukang protes, tapi lupa bagaimana ngasih performa terbaik, ngasih kontribusi terbaik, ngasih manfaat terbaik atas peran-peran yang ada dalam kehidupan kita. Kita jadi nggak all out acting dalam dunia yang penuh sandiwara ini. Mudah-mudahan video ini membantu kita untuk makin sadar dan berperan dalam kehidupan kita, bukan baperan ya, berperan dan bukan baperan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau yang ada di